Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nepi Kuspiana Lesmana, salah satu staf pengajar di Akademi Keperawatan Buntot Pesantren Cirebon. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang diampu yang pertama, Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Manajemen Pasien Safety, Keperawatan Keluarga, Pendidikan Budaya Anti Korupsi, yang mana mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan yang berjudul Manajemen Keperawatan dan Manajemen Asuhan Keperawatan. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan pemahaman tentang pengertian manajemen keperawatan, tujuan manajemen keperawatan, prinsip-prinsip manajemen keperawatan, lingkup manajemen keperawatan, dan manajemen asuhan keperawatan. Strategi dalam pembelajaran atau untuk pencapaian pembelajaran berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Tentunya ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita penuhi sesuai dengan capaian program studi. Di antaranya memahami pengertian manajemen keperawatan, memahami tujuan manajemen keperawatan, memahami prinsip-prinsip manajemen keperawatan, memahami lingkup manajemen keperawatan, memahami manajemen asuhan keperawatan. Adapun materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah manajemen pada tahap pengkajian keperawatan, manajemen pada tahap diagnosa keperawatan, manajemen pada tahap perencanaan keperawatan, manajemen pada tahap pelaksanaan keperawatan, manajemen pada tahap evaluasi keperawatan. Pada perkuliahan ini saya melaksanakan secara offline. Untuk teknis pembelajaran, karena di Akademi Keperawatan Buntot Pesantren Cirebon sudah menerapkan metode SCL, Student Centered Learning, maka ada beberapa metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ceramah, yang kedua seminar, yang ketiga small group discussion, yang keempat contextual learning. Pada metode praktik, saya pun menggunakan metode demonstrasi, role play, dan praktek mandiri yang didampingi oleh dosen pengampu. Kemudian untuk meningkatkan interaksi antara saya dan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp group sebagai sarana komunikasi. Kemudian Telegram untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan. Dan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, saya menggunakan Google Form yang sudah disiapkan oleh penanggung jawab mata kuliah. Untuk penilaian, indikator penilaian, saya membagi beberapa persentase penilaian, di mana mulai dari nilai teori, UTS 40%, UAS 40%, penugasan 20%. Nilai praktikum, proses praktikum 30%, evaluasi praktikum 70%, nilai akhir mata kuliah, nilai teori 50%, dan nilai praktikum 50%. Semua indikator yang sudah saya jelaskan sudah disampaikan pada saat pemaparan rencana pembelajaran semester atau RPS di minggu pertama pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara offline. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak, Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sebaiknya sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ya terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh mahasiswa. Silakan Mas Zaki. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita akan membahas berkaitan dengan manajemen asuhan keperawatan. Ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas konsep manajemen, kemudian konsep manajemen keperawatan. Dan hari ini kita akan membahas manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan pada hakikatnya itu merupakan manajemen dalam proses keperawatan. Ya, saya mau bertanya terlebih dahulu, apa tahap proses keperawatan? Ada yang silakan Asmi. Ada 5 Pak, yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang 5 adalah evaluasi. Baik, ya, jadi ada 5 tahap. Ya, rekan-rekan. Jadi sebelum kita melangkah ke pembuatan diagnosa, kita harus melakukan dulu pengkajian. Di mana dalam pengkajian itu adalah proses pengumpulan data, memvalidasi, menginterpretasi informasi tentang pasien sebagai individu yang unik. Ya, kemudian diagnosa. Apa itu diagnosa? Diagnosa adalah keputusan profesional dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Jadi nanti setelah kita melakukan pengkajian, kemudian kita menganalisa data, ya, kemudian kita membuat diagnosa. Selanjutnya, apa itu perencanaan dalam keperawatan? Ya, jadi dalam perencanaan itu, perawat memilih metode khusus dan sekumpulan tindakan alternatif untuk menolong pasien mempertahankan kesejahteraan yang optimal. Jadi ketika sudah menegakkan diagnosa, baru kita bisa merencanakan tindakan keperawatan apa yang akan dilakukan. Ya. Kemudian setelah kita membuat intervensi, ya, sesuai dengan hasil pengkajian tadi, ya, kemudian dibuat sebuah diagnosa, ya, kemudian kita membuat intervensi, baru kita melaksanakan. Jadi pada tahap pelaksanaan ini, ya, yang telah disusun sebelumnya. Jadi ini mencakup tindakan nyata yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mencapai tujuan perawatan yang telah ditetapkan. Ya, rangkaiannya seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pelaksanaan, itu kita juga harus melakukan sebuah evaluasi. Ya, jadi di dalam tahapan proses keperawatan yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi itu merupakan pertimbangan sistematis dalam standar dari tujuan yang dipilih sebelumnya. Ya, dibandingkan dengan penerapan praktik yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan. Ya, tuh. Jadi pada hakikatnya manajemen asuhan keperawatan itu adalah manajemen dalam asuhan keperawatan. Kita lihat. Ya, manajemen pada tahap pengkajian keperawatan. Ya, apa saja sih yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan dalam rangka kita, ya, melakukan sebuah pengkajian. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perawat memiliki pemahaman yang mendalam tentang yang pertama pengetahuan fisiologi, ya, psikologi, sosial, kultur, ya, kemudian mengetahui juga proses keperawatan, kemudian mengetahui juga tentang dirinya sendiri, respon fisiologi, ya, dan psikologis. Itu sangat penting sekali pada saat kita melakukan pengkajian. Ya, kemudian perawat harus menerima pasien apa adanya. Ya, kemudian perawat harus mengumpulkan data secara sistematis dan menggunakan pedoman yang mudah dimengerti. Kemudian yang keempat, waktu yang diperlukan untuk pengkajian harus diprioritaskan. Ya, kemudian kedekatan dan kepercayaan antara pasien dan perawat harus mendapat prioritas.
Ya, kemudian yang selanjutnya, data harus dikumpulkan sesegera mungkin setelah pasien ada. Ya, kemudian perawat harus berperan sebagai observer, pendengar aktif, dan mempunyai pengertian tentang informasi apa yang dikumpulkan, di mana dan bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, perawat harus memahami teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ya, yang terakhir, perawat harus belajar objective consent, sering kontak dengan pasien yang memang memerlukan bantuan perawat lebih karena kondisinya. Ya, jadi pada saat melakukan pengkajian, ya kita harus menggunakan manajemen pada pengkajian tersebut. Di antaranya, ya memiliki pemahaman, ya ilmu fisiologi, ya. Nah, karena dalam pengkajian itu pada hakikatnya kita menggunakan teknik pengkajian. Ya, silakan teknik pengkajian ada apa saja? Ada 4, Pak. Silakan Agnes. Yang pertama infeksi, Ya. yang kedua palpasi, Ya. yang ketiga perkusi, yang keempat auskultasi. Terima kasih, baik sekali jawabannya. Jadi dalam proses pengkajian itu kita ada 4 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah inspeksi, dilihat pasiennya dilihat. Ya ada apa? Ya ada apa pada diri pasien? Ada kelainan-kelainan atau tidak yang ada di dalam tubuhnya? Kemudian yang kedua adalah palpasi, diraba. Ya, barangkali ada benjolan, ada pembengkakan, ya, ada fungsi yang tidak berfungsi. Ya, kemudian setelah palpasi kita perkusi. Ya, perkusi kita ketuk. Ya, bagian-bagian yang memang di sini cenderung ada masalah. Entah itu pada dadanya, pada perutnya. Ya, kemudian setelah di perkusi kita baru auskultasi. Kita dengarkan, ada nggak perubahan-perubahan secara fisiologi, atau bahkan di situ kecenderungan ada sebuah penyakit, ya, auskultasi dada, ya, untuk mendengar apakah di situ ada wheezing, ya, ada perubahan detak jantung, atau di perut ada bunyi bising usus yang tidak normal dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus menguasai itu semua, ya, tanpa kita menguasai tahapan pemeriksaan fisik tersebut, ya kita akan tidak objektif untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, kemudian di sini perawat harus menerima pasien apa adanya. Ya, kita kan sudah tahu bahwa kita seorang perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien. Ya, kita meriksa sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita harus menerima pasien apapun, ya, dalam rangka untuk mencari data, dalam rangka mencari masalah yang ada di pasien melalui proses pengkajian. Jadi ketika pengkajiannya itu maksimal, ketika pengkajiannya itu tepat, ya insya Allah nanti untuk melakukan proses penegakan diagnosa juga akan baik. Seperti itu, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam pengkajian kita harus menjalin apa? Sebelum kita melakukan pengkajian, apa yang harus kita jalin dengan pasien? Hubungan apa? Hubungan saling percaya. Ya, atau hubungan trust, membangun trust dulu. Kalau misalnya pasien sudah percaya terhadap kita, insya Allah apapun tidak akan ditutupi. Tetapi ketika misalnya di situ ada sesuatu yang kurang percaya terhadap kita, ya mungkin ada hal-hal yang ditutupi. Itu salah satu kenapa di sini bahwa bagaimana kita harus menyiapkan diri kita sendiri, keilmuan kita, ya penerimaan kita terhadap pasien, perilaku, sikap kita harus dijaga sehingga muncullah sebuah kepercayaan terhadap perawat. Ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah manajemen pada tahap diagnosa keperawatan. Ya, di manajemen pada diagnosa keperawatan tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa kita menggunakan rumus problem, etiologi, dan simptom. Ya, diagnosa keperawatan merupakan keputusan profesional dari perawat yang menggambarkan kondisi pasien.
Ya. Jadi kita tidak bisa memutuskan menegakkan sebuah diagnosa ketika pengkajian kita tidak dilakukan dengan baik. Ketika itu dilakukan dengan baik, kemudian kita bisa menganalisa. Ya, kita membuat tabel analisa data. Di situ ada apa saja datanya? DSDO. DSDO. Apa itu DSDO? Data subjektif dan data objektif. Data subjektif dan data objektif. Kita kumpulkan di situ. Ya, problemnya apa? Data subjektif, data objektif. Kalau data subjektif itu apa? Yang Ngacung siapa? Angkat tangan, silakan. Kalau data subjektif itu berdasarkan dari pasien. Ya. Jadi data subjek itu data yang dikeluhkan oleh pasien. ya, pasien mengeluh nyeri, pasien mengeluh sakit, pusing dan lain sebagainya. Itu adalah data subjektif. Kalau data objektif, silakan. Ada yang lain? Kondisi di mana kita melihat pasien nggak ada pasien. Ya, kondisi ketika misalnya kita melihat apa yang kita lihat dari pasien tersebut. Ya, meringis-kah, ya, kemudian gelisah-kah, dan sebagainya. Ya, jadi dalam menegakkan sebuah diagnosa, itu kita harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu, yaitu data subjektif dan data objektif. Ya, jadi proses diagnosis mencakup pengelompokan data, analisis, dan merumuskan diagnosa. Kemudian diagnosa keperawatan ada yang bersifat, yang pertama itu apa? Potensi. Aktual, potensial, dan resiko. Ya, jadi nanti kita ketika sudah melakukan analisa data, menegakkan sebuah diagnosa, baru kita memprioritaskan masalah apa sih yang kita dahulukan untuk dilakukan sebuah tindakan keperawatan. Seperti itu, ya. Kemudian diagnosa keperawatan harus dimasukkan dalam daftar masalah keperawatan klien dan ditandatangani oleh perawat yang bersangkutan. Itu manajemen dalam diagnosa keperawatan. Ya. Kemudian dalam penyusunan perencanaan, ya, kita awali dengan penyusunan prioritas masalah. Tadi, ya, setelah kita melakukan diagnosa keperawatan, menegakkan diagnosa keperawatan, sebelum kita merencanakan, kita melakukan prioritas masalah dulu. Ya. Selanjutnya kita merumuskan tujuan untuk setiap masalah. Pastikan, ya, ada ketika kita menentukan prioritas A, ya, masalahnya A, jelas tujuannya A. Ya, ketika misalnya prioritas masalahnya adalah menurunkan demam misalnya, ya, nanti tujuannya adalah bagaimana demam itu menurun. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian pemilihan intervensi, ya, pemilihan tindakan yang akan dilakukan dari setiap masalah yang sudah diprioritaskan. Ya, kemudian selanjutnya, ya, pencatatan informasi pada formulir rencana asuhan keperawatan. Ya, kalau di asuhan keperawatan atau di keperawatan itu ada yang dikenal dengan namanya apa? NCP. Apa itu NCP? Nursing Care Plan. Ya, Nursing Care Plan. Ya, kita lihat. Ya, jadi manajemen pada tahapan perencanaan keperawatan, tujuan penulisan rencana asuhan keperawatan. Ya, yang pertama menunjukkan tujuan asuhan keperawatan. Ya, kemudian sebagai pedoman asuhan keperawatan yang berorientasi kepada pasien, sebagai alat komunikasi kepada seluruh staf yang terkait dengan pasien, sebagai pedoman supervisi dan melakukan asuhan keperawatan, sebagai dasar untuk menangani asuhan keperawatan. Itu tujuannya. Ya. Jadi bagaimana kita menunjukkan tujuan asuhan keperawatan dari prioritas masalah yang sudah kita tentukan setelah kita menegakkan sebuah diagnosa keperawatan. Ya. Kemudian bagian-bagian penting dalam rencana asuhan keperawatan. Ya. Ada asuhan umum pasien, ya, makan minum, jumlah aktivitas fisiknya, kebersihan dirinya, ya, keamanan dan kenyamanan. Kemudian asuhan medis yang didelegasikan,
ya, pemberian infus dalam rangka mendiagnosis dan tujuan terapi medis, kemudian intervensi keperawatan, ya, tanggung jawab perawat yang ditujukan untuk mengatasi respon pasien terhadap penyakit. Karena nanti dalam proses perencanaan itu ada tindakan keperawatan, ada tindakan kolaborasi, bahkan tindakan delegasi dari tim kesehatan lain, ya, atau tim medis. Ya, itu. Jadi bagaimana kita harus melihat itu semua, ya, dalam manajemen tahap perencanaan keperawatan. Ya, konsep dasar untuk membantu dalam mengevaluasi pencapaian asuhan keperawatan. Jadi pada hakikatnya evaluasi itu adalah bagaimana kita bisa melihat, bisa mengevaluasi pencapaian dari sebuah asuhan keperawatan. Ya, itu. Karena nanti mengevaluasi itu biasanya, ya, yang pertama selalu berpikir kritis dalam proses evaluasi. Ya, jadi menggunakan critical thinking. Ya, jadi kalau misalnya ketidakberhasilan itu dianalisis. Kenapa tidak terjadi penurunan misalnya? Kenapa tidak terjadi perubahan setelah dilakukan tindakan? Kemudian kriteria evaluasi harus dikembangkan untuk meyakinkan validasi. Jangan sampai kita membuat kriteria, ya, itu pada saat kita melakukan perencanaan itu kan ada tujuan. Tujuan yang hendak kita capai, ya. Ya. Tujuan itu kan ada kriterianya. Tujuannya salah satu contohnya misalnya menurunkan nyeri misalnya. Ya, skalanya turun. Ternyata itu kita membuat kriteria terlalu tinggi. Tidak mungkin dalam satu hari atau dalam waktu kurang dari 24 jam ada perubahan misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, standar asuhan keperawatan harus didefinisikan dengan jelas dan digunakan secara konsisten. Ya, tuh. Jadi kita dalam melakukan sebuah tindakan itu mengacu kepada apa? 3S. Apa itu 3S? SDKI, SIKI, dan SLKI. Ya, jangan keluar dari itu. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi pasien dan keluarga dalam evaluasi sangat diperlukan agar evaluasi menjadi lebih tepat. Ya, pertanyaannya, ya, apa yang melatar belakangi pasien harus dan keluarga harus dilibatkan dalam evaluasi? Ada yang bisa menjawab? Defisit pengetahuan. Defisit pengetahuan. Ada yang lain? Barangkali kenapa harus dilibatkan dalam proses evaluasi? Silakan. Karena kita membutuhkan data dari pasien langsung. Ya, karena kita membutuhkan pasien dari pasien langsung, baik itu pasien dan keluarga. Karena mereka yang melaksanakan, mereka yang merasakan dari sebuah tindakan asuhan keperawatan. Jadi perlu dievaluasi. Ya, jangan sampai kita hanya mengevaluasi, ya, apa yang kita lihat saja. Ya, tetapi kita juga harus melibatkan pasien, melibatkan keluarga. Misalnya tadi malam gelisah, tidak bisa tidur. Ketika kita melakukan sebuah tindakan keperawatan, ada perubahan atau tidak? Ya, ditanya kepada pasiennya, ditanya juga kepada keluarganya. Nah, sehingga di situ akan terjadi proses evaluasi yang baik. Ya, tuh. Jadi kesimpulannya bahwa manajemen asuhan keperawatan hakikatnya adalah manajemen dalam proses keperawatan. Yang pertama, Pengkajian. Yang kedua, Diagnosa. Yang ketiga, Intervensi atau perencanaan. Yang keempat, Implementasi. Yang kelima, Evaluasi. ya. Jadi itu. Jadi bagaimana kita melakukan manajemen asuhan keperawatan itu di dalam manajemen asuhan keperawatan. Ya. Jadi pada hakikatnya manajemen asuhan keperawatan itu melakukan manajemen dalam proses keperawatan. Ada hal-hal yang harus kita siapkan. Ya, ada hal-hal yang harus kita siapkan dalam kita melakukan manajemen asuhan keperawatan. Ya, diri kita sendiri juga harus siap.
pasien juga harus siap. Ya, jadi kita salah satunya apa saja yang disiapkan oleh kita? Yang harus disiapkan oleh kita pada saat kita akan melakukan asuhan keperawatan? Apa saja? Ada yang tahu? Memiliki pemahaman. Ya, berarti ilmu mengenai asuhan keperawatan harus tahu, harus memahami. Apalagi yang harus kita siapkan? Ya, mengetahui tadi pada saat pengkajian kita harus ya Memakai ya, beberapa menggunakan teknik misalnya apa inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. ya seperti itu. Jadi itulah yang harus disiapkan oleh kita. Intinya kita harus mengetahui ya ilmu berkaitan dengan asuhan keperawatan dan proses keperawatan. Insya Allah pada saat kita melakukan manajemen proses keperawatan ya atau melakukan manajemen asuhan keperawatan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Baik, karena waktunya sudah cukup ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan tentang manajemen asuhan keperawatan itu bisa dipahami. Bagaimana? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Alhamdulillah ya. Kemudian sebelum saya tutup ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pengorganisasian dalam keperawatan. Ya, nanti untuk pelaksananya sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan sebelumnya di rencana pembelajaran semester. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.